Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Futuhul Ghaib milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub menceritakan tentang mimpi yang beliau alami. Beliau pernah bermimpi seolah-olah berkata, "Wahai manusia yang menyekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri di dalam batin, dengan makhluk secara lahir, dan dengan kehendak pribadi di dalam tindakannya. Mendengar ucapannya, bertanyalah seseorang di sampingku, 'Pernyataan apakah itu?' Aku pun menjawab, 'Ini salah satu jenis ilmu makrifat.' Di dalam mimpi itu, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub mendapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi beliau, yaitu tentang salah satu jenis ilmu makrifat. Nah, sekarang saya ingin membagikan contoh salah satu apa yang diajarkan kepada beliau tadi di dalam mimpinya, yaitu tentang mempersekutukan Tuhan dengan kehendak pribadi di dalam tindakan. Contohnya yaitu berupa kisah nyata seorang hamba Allah di akhir zaman. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Dulu Fulan ketika masih muda sebelum menikah pernah menjadi seorang kontraktor di bidang interior. Lalu Fulan pernah mengalami mendapatkan tukang yang ketika bekerja tidak menepati janjinya. Pekerjaannya tidak selesai, tapi ketika Fulan mendapatkan bayaran dari customernya sebagai pemesan mebel tersebut, di beda tempat Fulan memikirkan bagaimana dia harus memutuskan terhadap tukang yang tidak menepati janji tersebut. Pekerjaan yang belum selesai sesuai kesepakatan di antara Fulan dan tukang itu. Ketika Fulan berada di masjid setelah menunaikan sholat, Fulan merenung, apakah Fulan itu perlu memotong gaji tukang tersebut atau tidak? Allah ridho atau tidak? Fulan memikirkan hal itu. Khawatir Allah tidak ridho. Tapi dipikir-pikir oleh si Fulan, karena memang tukang itu tidak menepati janjinya, belum menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Fulan memutuskan untuk memotong gaji tukang tersebut kurang lebih sebesar 700.000 rupiah. Setelah Fulan meniatkan seperti itu, keluarlah Fulan dari masjid tempat dia sholat. Ketika keluar, hujan rintik-rintik tiba. Ketika berada di jalan aspal, Fulan melajukan motornya, tiba-tiba ada kendaraan lain yang melaju di depan si Fulan, dan akhirnya Fulan kaget sampai-sampai Fulan mengerem pada bagian roda yang bagian depan. Karena jalanan licin, karena adanya hujan yang rintik-rintik, akhirnya Fulan terpeleset jatuh. Ketika Fulan jatuh mendarat di aspal, langsung Fulan itu menyadari bahwa Allah telah menghukumnya dengan keputusannya yang salah itu. Akhirnya Fulan menepi dengan mengalami banyak luka di badannya, terutama bagian lutut, dengan luka-luka yang lebar. Sampai apoteker yang membantu mengobati luka-lukanya itu ngeri, tidak sampai hati melihat luka-luka yang dialami si Fulan. Nah, itu sekelumit kisah nyata yang dialami si Fulan terkait dengan mimpi yang dialami Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah bentuk
menyekutukan Tuhan dengan kehendak pribadi di dalam tindakannya. Yang maknanya adalah perbuatan yang diputuskan oleh si fulan itu tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Dia merasa tindakannya itu sesuai dengan kehendak Allah, dengan keridhaan Allah. Ternyata setelah dibulatkan niatnya untuk memotong gaji tukang yang tidak menepati janji tersebut, akhirnya diketahuinya bahwa keputusan fulan ternyata salah. Dengan adanya hukuman yang diberikan kepada fulan beberapa menit setelah dia berniat seperti itu, diberilah kecelakaannya. Tapi fulan menyadari hal itu adalah karunia bagi si fulan. Fulan mendapatkan pengajaran dari Allah melalui kejadian yang dialaminya. Apa pelajaran yang didapati si fulan? Pertama, fulan mendapatkan bahwa Allah ternyata sayang kepada si fulan. Perhatiannya berupa hukuman yang disegerakan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Fulan mengalami hukuman di saat fulan masih hidup di dunia, dan terjadi begitu cepat setelah dia memutuskan. Artinya Allah begitu perhatian, begitu sayang kepada si fulan, tidak menginginkan fulan itu memakan uang haram, yang mana hal itu tidak diridhoi oleh Allah. Dia telah mempersekutukan dengan kehendak pribadinya, tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yaitu seharusnya fulan memaafkan tukang tersebut, tetap membayar gaji tukang tersebut, biarlah urusan tukang itu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Fulan seharusnya tidak ikut campur dalam menghakimi saudaranya sebagai tukang tersebut dengan memotong haknya. Fulan tidak berhak melakukan itu. Nah, tetapi dengan kejadian seperti itu, fulan menyadari di saat itu, di saat masih muda, walaupun dia dulunya berbuat salah, fulan mengetahui bahwa di saat mudanya dia masih tergolong orang yang bertakwa. Bagaimana wujud dari terbuktinya fulan sebagai ciri orang yang bertakwa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, fulan dengan kejadian itu tidak ingin mengulanginya lagi. Dan ketika itu juga fulan mengetahui kesalahan-kesalahannya dan dihukumlah oleh Allah, dan fulan ridho atas hukuman yang Allah timpakan kepadanya. Jadi saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, jangan sampai kita mempersekutukan perbuatan kita, kehendak pribadi kita di dalam tindakan kita, yang mana hal itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Karena kita seringkali berbuat dengan prasangka kita, sehingga terjadilah musibah yang tidak mengenakan. Tapi itulah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Anjuran syariat ketika berbuat dosa maka segera imbangi dengan perbuatan soleh. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.